Baik, kita mulai ya adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Morning, Coach. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oh iya, gitu. Baik, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 1 angkatan 60 ya. Ketemu lagi kita dengan coach yang apa ya? Yes. Humble. Ketemu lagi dengan coach yang kece badai membahana cetar halilintar. Iya, dan saya juga senang ketemu lagi dengan para 10 pemuda. Wah, mengguncang dunia. Iya, oke. Baik, adik-adik peserta Latsar, kita ketemu di sinkronus kedua untuk agenda ketiga. Jadi hari ini kita 2 kali visi ya. Kita 2 kali virtual classroom. Pagi ini kita belajar agenda 3. Kemudian nanti setelah Isoma ya, setelah sholat Jumat nanti jam 13.30 kalau tidak salah ya. Adik-adik akan ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak merasa bosan. Iya. Ya, pada saat coaching agenda. Cuma perlu saya sampaikan, saya cerita sedikit. Kemarin kami coaching agenda di angkatan 59 itu tiba-tiba ada halangan gitu. Ya, halangannya ketika saya waktu itu ada di kantor di UPT Diklat, tiba-tiba lampu mati. Nah, efeknya adalah sinyal wifi-nya hilang. Oke. Saya nggak bisa pakai tethering karena saya pakai data saya pakai data kartu Tri. Nah, kalau di rumah bisa, kalau Tri, kalau di sana di UPT Diklat kayaknya belum masuk jangkauan gitu ya. Nah, itu yang halangan yang pertama. Halangan kedua, laptop saya itu kalau mati lampu juga ikut mati. Iya, ibarat tuh baterainya sudah soak, ibarat mobil itu. Maklum lah, ya laptop. Sama dengan Fiat ya, Pak juga tuh, laptop saya. Iya, oke. Jadi gitu ya. Kemudian saya buru-buru pulang ke rumah dengan harapan bisa melanjutkan di rumah. Nah, ternyata di rumah juga mati lampu. Oh, kasihan sekali dengan 10 pemuda yang di tetangga sebelah. Nah, sehingga saya mengambil inisiatif. Saya minta izin ke penyelenggara supaya yang 10 pemuda di sebelah itu siang nanti gabung dengan kalian di coaching agenda. Siap. Mohon kalian sebagai tuan rumah perlakukan tamu dengan sebaik mungkin ya. Iya. Tidak itu usah suguhin dencis nanti, Coach. Oh betul. Iya, dia belum tahu ya. Iya. Kita bentuk tim Cikati. Tim apa tuh? Tim Cikati, Coach. JKT. Ya. 45 berarti. Iya, jadi nanti kita ketemu 10-20 orang nanti ya. Nah, ternyata dan di sana juga 10 pemuda juga. Waduh. 20 pemuda. 20 pemuda. Saya tidak tahu ya di gelombang ini, kalau di Lubuk Linggau kalian masuk gelombang kelima ya. Di gelombang kelima ini di 4 angkatan ini saya kebagian 2 kelompok dan semuanya pemuda ya. Iya. Mungkin sudah jadi jalan hidup ya. Untung apa enggak itu, Coach? Oke, bagi saya itu suatu anugerah, bukan suatu musibah. Oh gitu. Iya, entah kalian mendapatkan saya sebagai coach musibah atau anugerah. Anugerah, Coach. Alhamdulillah. Terindah, Coach. Oke, iya, mungkin kalian. Selamat datang, Roni. Ya. Selamat datang, Pak Roni. Ya, Roni, welcome to the jungle. Jungle ya? Ya, mungkin kalian sudah cerita ya sesama yang coach yang lain, mungkin kan gimana suasana pembelajarannya ya? Iya, oke. Pokoknya jangan inilah apa ya, off the record lah pokoknya ya.
Iya. Iya. Iya, nanti kalian cerita nanti. Oh, kalau coach kami sering bercanda loh. Gitu. Iya, iya. Karena saya orangnya memang gitu. Ya, I'm humorist. Saya senang yang saya banyak candain aja gitu ya. Tapi bukan berarti saya selalu tersenyum, hati saya tidak menangis. Kadang-kadang hati menangis juga. Iya, terutama menangis kalau ternyata bimbingan saya ada yang gagal, ada yang ditunda, atau yang ada kesulitan, atau ada yang lambat menyelesaikan aktualisasinya. Nah, kadang-kadang hati saya juga menjerit. Oh, tidak. Oke, baik adik-adik peserta latsar. Jadi kita mulai jam 10.15 tadi. Jadi mungkin insya Allah jam 12 kurang 15 kita selesai. Karena kelompok kita pemuda ini, kalau saya lihat siap-siap mau sholat Jumat ya. Ya, kalau saya lihat wajahnya ini sudah bisa, ada yang bisa jadi khotib, ada yang jadi imam ini ya, ada yang jadi marbot, iya. Makmum, ada yang kalau makmum pasti itu. Ada yang jadi Bilal ya, iya. Kalau Anggi saya perhatikan lebih pasnya Anggi tukang bentang sejadah. Oh, iya. Kuat sekali itu, Coach. Iya, betul. Marbot ya. Oke, kalau Heru kayaknya lebih pas tukang pemimpin amin. Oh, amin. Iya, jadi kalau orang berdoa, imam berdoa, sebelum orang amin, Heru duluan. Amin, biar yang lain ngikuti gitu. Yang penting mimpin. Oke, baik, Muslim semua di sini ya. Alhamdulillah Muslim ya. Alhamdulillah Muslim ya. Kalau untuk khotib, Julfin yang lebih pas kayaknya untuk jadi khotib ya. Oh, pesantren Julfin. Saya juga pernah lo pesantren. Pesantren kilat, betul. Oke, baik adik-adik peserta latsar. Agenda pembelajaran kita seperti biasa. Yang pertama kita menjalin keakraban sesama peserta. Gimana tadi canda kita di awal tadi sudah terasa keakrabannya, sudah terasa kehangatannya. Iya. Dan semoga ya sudah panas dulu. Oke. Memang kau duduk pucuk kompor apa kok bisa panas tuh? Oh gitu. Enggak apa-apa bro. Dulu waktu zaman COVID dulu kan dicari-cari itu sinar matahari itu. Berjemur kau bro. Iya. Lenaya matahari ini jadi suhu naik juga. Oh gitu. Asal jangan temperamen yang naik bro. Nanti temperamen naik, Heru marah-marah. Iya. Kalau Heru marah-marah bahaya. Ini tanggal 1 dia bagi-bagi duit ya. Tahu nih ya. Oke, baik. Kemudian agenda kita yang kedua adalah cerita sedikit pengalaman selama belajar agenda ketiga ini. Selanjutnya paparan tugas individu. Dan yang terakhir nanti resume penguatan substansi dari agenda ketiga. Baik, kita masuk ke pengalaman belajar. Yang pertama saya minta siapa yang mau menceritakan pengalamannya belajar agenda 3 selama 3 hari ini. Ceritakan saja apa yang kalian alami. Anggap saja sama kayak learning journal, tapi learning journalnya melalui video ya. Oke, silakan. Siapa? Julfin mungkin ya. Ya. Silakan Julfin Saputra ya. Marganya Saputra ya Julfin ya. Iya. Bukan marga, bukan. Nama gue. Biasanya banyak tuh. Ada nama Andi Saputra, itu marga Saputra juga. Ya, di Indonesia ini banyak marga. Ada marga Saputra, ada marga Kurniawan, gitu kan ada kan? Itu menerangkan marga Irawan ada kan. Iya, marga yang jarang tuh paling marga ini Roni, Marjan, agak jarang. Thank you. Iya, itu marga ya. Marga yang sering tuh paling Kurniawan, Saputra itu yang banyak sekali marga di situ ya. Berarti namanya pasaran. Oke, ya. Bisa jadi ya. Familiar. Nama pasaran Muka Boros. Oke, baik silakan Julpin.
Julpin ini orang aktif organisasi nih, biasa pintar ngomong nih. Iya. Silakan Julpin, pengalaman belajar agenda ketiga. Apa yang kalian Ya, rasakan? Coach, ini dalam hal apa tadi, Coach? Learning. Ya, dalam hal apa saja? Dalam hal tetek bengek, ya, bengeknya dikeluarkan, yang depannya disimpan. Iya. Saya tidak kuasa untuk menyebutkan yang depannya ya. Jadi, Oke, silakan. ya, Coach, ini oke. Baik, Coach dan teman-teman, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pendapat saya, Coach dan teman-teman mengenai agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, secara teori ini sudah sangat-sangat baik dan ini bentuk ideal sebuah tatanan pemerintahan dalam menjalankan suatu penyelenggaraan negara. Namun masih ditemukan dalam isu-isu bahkan kasus-kasus kontemporer belum berjalan dengan seideal dan selayaknya yang kita harapkan dalam hal teori. Contoh yang terdekat saja, misalnya kayak di sekitar rumah saya ini ada call center kepolisian untuk pengaduan masyarakat. Ya kadang-kadang itu sudah ditelepon tidak aktif nomornya, tapi masih dipajak. Kira-kira seperti itu, Coach. Dalam konteks teori ini cukup bagus dan membangun untuk sebuah tatanan penyelenggara negara. Mungkin itu dari saya, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Julvin dan yang lainnya menurut Julvin ya secara teori sudah ideal lah ya menurut Julvin ya. Ya, betul. Ya, secara teori. Jadi theoretically ya ideal, tapi practically-nya kadang-kadang masih terdapat. Ya betul, kira-kira itu ya Julpin ya. Ya, secara teorinya sudah ideal, sudah bagus. Kita berbicara tentang manajemen ASN, kita berbicara tentang WOG, kita berbicara tentang pelayanan publik, dan itu semua dalam kaitan sebagai aparatur sipil negara. Tetapi menurut Julpin secara prakteknya kadang masih saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan isu. Iya kan? Iya. Oke, betul sekali. Satu lagi. Oke, siapa? Saya tawarkan siapa? Atau saya yang tunjuk? Saya boleh, Coach. Oke, silakan Fitwar. Nah, gitu dong, Fit. Ya, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, saya Ya. teman-teman. Mungkin kalau tadi dari saudara kita Zulpin mungkin lebih ke materi, kalau saya mungkin lebih ke sistem, Coach. Sistem pembelajaran. Nah, di sistem pembelajaran kita ada sedikit, mungkin bagi saya pribadi, dengan sistem pembelajaran kita ini ada beberapa kendala, terutama di tugas. Dan di situ yang lebih ininya tugas yang video, Coach. Nah, untuk yang tugas video ini untuk saya secara pribadi, karena di situ ada tahapan pengambilan gambar, terus dan yang sedikit kesulitan itu di tingkat editor, Coach. Nah, di sini untuk bagian editor ini mungkin tidak semua yang paham tentang editor, mungkin membutuh waktu lama untuk bisa mengedit suatu tugas. Nah, tapi yang bagus dari sistem ini adalah di sini kami dituntut untuk kreatif dan cepat dalam hal digitalisasi, dan kami dituntut supaya bisa dikatakan serba bisa, Coach. Nah, mungkin itu nilai bagus dari sistem pembelajaran ini. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, itu di kelemahan di kami karena harus cepat belajar.
sistem-sistem dalam pekerjaan tugas ini supaya bisa belajar mandiri lah kasarnya, Coach. Saya rasa itu dari saya, Coach. Baik, bagus sekali ya. I'm so happy. Saya begitu senang, begitu bahagia. Ada dua pendapat dan dua pendapat ini melihat dari sisi yang berbeda. Gitu ya. Kalau Julfin tadi melihat dari segi substansi pembelajaran, kalau Fitwar itu melihatnya dari proses pembelajarannya, yang menurut Fitwar tadi dari sistem pembelajarannya. Oke, sebelum saya tanggapi balik, kita kasih tepuk salut untuk mereka berdua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Julfin maupun yang dikatakan oleh Fitwar. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, begitu cepat sekali perkembangan teknologi informasi ini. Dan kita sebagai pejabat, bukan sebagai pejabat, ya masuk pejabat juga, walaupun pejabat pelaksana ya, sebagai atau pejabat fungsional, pejabat juga itu kan. Ya, kita sebagai apa? Iya, pejabat fungsional. Saya juga pejabat fungsional Widya Iswara namanya. Nah, gitu. Jadi, oke, kita sebagai aparatur sipil negara ya mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti itu. Dan menurut Julfin tadi, ya itu merupakan bisa jadi saya nyatakan kan kata lain suatu tantangan atau suatu paksaan ya, si Fitwar tadi ya mengatakan ya kira-kira seperti ya Fitwar dan yang lainnya, suatu paksaan bahwa kalian harus mengikuti itu, harus mengikuti itu ya. Oke, dan saya yakin bisa semua kok. Apalagi di sini kemarin sudah saya sampaikan, yang ini kalian semua dari kaum milenial. Beda dengan saya yang kaum kolonial. Iya, anak-anak milenial sekarang kan begitu cepat sekali dia, begitu akrab, begitu dekat dengan kemajuan IT. Oke, sedangkan kami yang kolonial ini ya tertatih-tatih, ya mengikutinya ya. Oke gitu. Jadi bagus sekali tanggapannya Fitwar tadi. Jadi merupakan Fitwar merasa tertantang untuk mengikuti itu ya Fitwar ya. Jadi kita harus mengikuti itu. Dan memang ya itulah salah satu mungkin kita katakan hikmah dari adanya pandemi COVID-19 ini, ya kan? Nah, kalau tidak ada COVID-19, tidak ada pandemi COVID-19, mungkin kalian sudah belajar klasikal, sudah di Linggau ya. Kalau belajar klasikal kita tidak menemui hal-hal yang seperti ini. Maksudnya tidak bertemu dengan harus mengedit video, harus bikin video, atau harus Zoom meeting, tidak ada ketemu kalau klasikal. Nah, kita ambil hikmahnya di situ, ya, hikmahnya di situ. Oke. Dan juga dengan ini nanti kita bisa diterapkan untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Oke, ternyata saya selaku misalnya tenaga penyuluh misalnya memberikan penyuluhan, ternyata bisa juga ya menggunakan video. Pengalaman di laser bikin video bisa diterapkan di situ. Oke, gitu ya. Oke, iya, bagus sekali tanggapannya. Terima kasih saya sampaikan kepada Julfin dan Fitwar yang telah memberikan tanggapannya dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya kita paparan tugas-tugas. Tugas pertama kita adalah membuat video. Nah, saya minta kelompok 1, siapa ketua kelompok 1? Saya, Coach. Oke, Roni ya. Kelompok 2? Video. Fitwar ya? Saya. Iya, best practice dan ya. Saya minta ketuanya kelompok saja. Kalau bisa ditayangkan videonya walaupun sekilas ya. Oke, dan berikan tanggapannya ya. Boleh dari ketua kelompok dulu, kalau anggota mau menambahkan silakan ya. Tapi jangan yang BTS ya. Jangan yang behind the scene. Saya melihat ada behind the scene. Begitu saya buka, saya juga ikut terpingkal-pingkal ternyata. Anggi dengan siapa ya? Anggi dengan Roni ya. Saya juga ikut terpingkal-pingkal ya. Iya, itu bagus juga itu. Dijadikan kenang-kenangan behind the scene-nya ya, BTS-nya ya. Iya. Sudah lihat ya? Yang lain sudah lihat ya video Anggi dengan Roni? Iya. Mestinya sutradaranya langsung bilang cut. Oh gitu ya. Iya. Ini malah Roni sama Anggi cekikan ya begitu. Baru sadar ya gitu.
Iya, saya juga ikut terpingkal-pingkal dan haru saya. Iya. Terharunya dengan kesalahan itu artinya kalian berulang-ulang take gitu ya. Nah, dengan berulang-ulang take itu sudah melihatkan keseriusan. Memang benar-benar serius mau mengerjakan ini gitu ya. Nggak mau hasilnya yang asal-asalan gitu. Makanya saya sampai terharu ya. Iya, jadi senangnya saya tertawa, terharunya sampai menangis. Akhirnya saya bingung, mau ketawa mau nangis ini. Oke, baik silakan Roni dulu ya dari kelompok 1. Kalau bisa menayangkan videonya bagus sekali. Kalau kesulitan menayangkan, silakan dipaparkan secara narasi saja. Silakan Roni, kelompok 1. Video role play best and bad practice. Narasi aja ya coach ya. Oke, boleh. Saya bisa bantu. Mau di-share? Oh ya, bisa saya bantu. Boleh, anggotanya bisa bantu. Oke, dari Yas bantu. Iya. Video, jangan salah buka video Bang. Iya. Jangan buka folder-folder yang tersembunyi. Dipastikan dulu Video ini pribadi sebelum share screen itu. Jangan buka video yang XXX. Video pribadi. Atau memang foldernya tugas latsar. Iya. Biar enggak ketahuan ya nama foldernya tugas latsar, isinya beda gitu ya. Iya. Atau sekali-sekali cek juga kontak HP-nya ya. Iya. Namanya Eni di kontak dibuat Edi gitu. Biar enggak ketahuan istrinya kan. Biasanya kasih tukang air gitu coach biasanya. Oh, kodenya ya. Kodenya ya. Tapi jangan diajari si Rendra. Nanti Rendra praktikkan begitu merit nanti. Udah ada. Oke, ya silakan. Sambil menayangkan, Roni sambil memberikan komentarnya. Saya bantu share ya. Ya, oke, good. Kerjasama yang baik. Terima kasih Darius. Role play bad and best practice. Lanjut. Play. Di play saja, langsung di play, enggak apa-apa Darius. Jadi kita sambil nonton, kita juga mendengar suara Roni. Play dulu baru dijelasin kok. Oh boleh, mau di play dulu boleh. Tapi durasinya lama enggak? Lama. Ya di skipkan aja Darius. Yang penting ada gitu. Coba Darius. Boleh. Iya Darius. Udah nggak sabar melihat videonya Darius. Tapi yang liur nih. Kalau katong Palembang lah ngeces. Oh, ngeces. Keluar lagi. Ada riasnya. Riasnya nih ya lah. Nggak support. Ngelek ya. Kalau orang. Oh bisa tak? Oke silakan Darius. Ya, oke, sudah kelihatan. Kalau soalnya nggak kedengaran, nggak apa-apa. Roni, silakan Ron, ditanggapi Ron, dipaparkan Ron. Jadi ini kami bagi-bagi tugas, Gos. Orang berlima kan. Nah, jadi yang pertama tugasnya ini manajemen SN. Jadi manajemen SN ini diberikan tugas kepada Emin. Jadi Emin ini mempraktekkan tugasnya bagaimana cara bekerja yang yang bagus, yang baik. Jadi Emin ini melakukan pekerjaan itu dengan tuntas kayak gitu. Nah ini kalau bad practice-nya dia melakukan pekerjaannya tidak selesai. Jadi langsung baru setengah dari pekerjaannya pas udah tuh pergi kayak gitu. Jadi terbengkalai pekerjaannya. Nah, kan best practice-nya dia melakukan pekerjaannya sampai tuntas kayak gitu kok. Nah, sudah itu yang kedua Darius. Ya. Ini yang dapat tugas manajemen SN ini Emin sama Darius. Oke. Nah, Darius ini dia selaku sebagai atasan dia, Bos. Bukan kepada bawahan, di mana dia menilai memperhatikan bawahannya yang itu malas. Jadi dia hadirnya
banyak bolong kayak gitu kan absennya. Jadi di sini dia memberitahukan, sekalian mengingatkan secara gamblang kan berapa hari dia nggak hadir kayak gitu kan. Nah, jadi disuruh ditingkatkan lagi agar dia bisa menciptakan nilai-nilai dasar ASN itu, Coach. Ya. Nah, sudah itu yang ketiga itu pelayanan publik. Pelayanan publik ini diberi tugas kami berdua, Roni sama Anggi. Oke. Seperti yang Coach lihat di status WA itu, Coach. Iya, snap WA itu ya. Jadi di sini kami Cacam. ya, Meja bupati kamu sewa ini. itu Derias itu. Ya, yang sedang mengarahkan bawahannya agar lebih aktif bekerja, hadir tepat waktu kayak gitu, Coach. Oke. Iya. Udah lanjut yang itu masalah pelayanan publik. Oh ini, Anggi. Ini sebentar lagi masuk Indosiar ini, Coach. Gitu, iya. Iya. Jadi di sini kami menceritakan masalah pelayanan antara masyarakat mau mengasihkan berkas kepada atasan di kantor kayak gitu, Coach. Nah, jadi dalam hal ini si Anggi ini bertanya kepada saya gitu kan. Jadi saya langsung tanggapi, langsung kayak saya respon berkasnya diperiksa, udah tuh langsung dikasih sama atasan, sudah itu langsung lagi balik ke masyarakatnya, ke Angginya, udah tuh langsung diverifikasi, selesai, sudah selesai, Coach, kayak gitu, Bos. Oke, itu yang best practice ya, Ron ya? Ya. Best practice. Udah tuh yang terakhir ini WOG. Ya, WOG. Nah, WOG ini Hendrik ini yang itu diberi tugas. Jadi dia melakukan koordinasi BPBD itu masalah bantuan bencana kayak gitu, Coach. Jadi dia ini yang keterlambatan pemberian bantuan kan. Yang bad practice-nya ya. Ya, bad practice. Nah, kalau ini best practice-nya ini dia langsung cepat tanggap, langsung pergi ke yang mempunyai keluhan tadi kan. Langsung ditanggapi, langsung dikasih bantuan kayak gitu, Coach. Nah, gitu aja, Coach, saya kira, Coach. Baik. Bagus sekali ya. Saya sangat apresiasi. Mohon izin nanti mau saya upload di YouTube untuk kelompok ini, kayaknya bagus nih. Iya. Ya. Oke. Apalagi yang bagian Tracy Hendrik ya. Hendrik bisa memobilisasi massa ya. Bisa mengajak orang. Itu kebenaran lagi memang ada kegiatan langsung syuting atau memang diarahkan itu, Hendrik? Atau itu simulasi juga, Coach, itu, Coach. Oh, gitu. Koordinasi juga, Coach. Sebenarnya jadi panjang videonya dari BMKG ke BPBD ngasih tahu ada potensi bencana. Saya baru tahu kalau itu WOG. WOG, betul iya. Karena BMKG kan beda organisasi, Hendrik ya. Iya, betul. Saya baru setelah Lasar ini tahu, oh ini ternyata WOG. WOG, praktek WOG. Iya, betul sekali. Jadi kebetulan itu ya, Hendrik ya. Sekali berbahasa tuh sekali melangkai dayung ya. Iya kan? Sekali mendayung mendayung 2-3 pulau terlampau. Iya, sekali mendayung 2-3 hari capeknya gitu ya. Oke, baik sekali.
Jadi saya sangat apresiasi contoh-contohnya sudah bagus, contoh-contoh sudah bagus. Jadi kalau saya lihat ini nanti silakan kalau kelompok ini mau membantah atau mau menanggapi keberatan dengan pendapat saya ya. Kalau saya lihat di kelompok satu ini, kelompok yang dipimpin oleh Roni ini untuk dari manajemen AS-nya sepertinya dia mengambil ada prinsip profesionalisme ASN gitu ya. Ya tadi ya, di mana tadi prakteknya Emin tadi bagaimana mau bekerja secara profesional kalau dia tidak tuntas gitu kan, pulang sebelum waktunya, contoh-contoh Emin tadi kan. Iya, tapi bukan Emin yang ini kayaknya, Emin yang lain ya, yang siapa ya? Iya, kalau ada kesamaan nama dan tempat kebetulan ya. Iya. Kemudian juga ada yang baik. Yang baiknya adalah bagaimana untuk meningkatkan profesionalitas tadi dari Yas tadi yang sebagai atasan terus memberikan pembinaan kepada bawahannya itu contoh yang bagus sekali ya. Jadi contoh yang bagus sekali. Dan ngomong-ngomong sepertinya Yas sudah berbakat untuk jadi kabid ya. Walaupun sekarang sudah kabid ya. Kita semua kabid di sini ya. Kepala bidang. Kepala bidang. Umar kemarin apa Umar? Umar kemarin apa Umar? Untung masih ada rambut. Iya. Oke. Apa itu? Rambutnya udah nggak tumbuh. Oh gitu. Nanti klasikal potong lagi itu kalau mau ke Linggau. Harus botak lagi tuh. Iyalah. Oke. Yang kedua dari pelayanan publik juga bagus ya, tadi si Roni memberikan contoh bad practice dan good practice di mana kalau saya melihatnya dia mengambil prinsip responsif di mana seorang aparatur sebagai aparatur sipil negara yang tugasnya melayani publik, kita harus respon, cepat tanggap terhadap publik yang dilayani. Dalam hal ini misalnya Anggi tadi kan, dia memberikan best practice-nya, langsung dilayani, langsung dikerjakan, malahan langsung diberikan umpan baliknya kepada masyarakat, dalam hal ini kepada Anggi tadi ya. Nah, seperti itu contoh. Kemudian dari yang bad practice-nya apa tadi Ron? Ya, menunda-nunda pekerjaan Ron ya. Ya, tadi akan lebih bagus lagi pas bad practice-nya misalnya menunda-nunda pekerjaan sehingga masyarakatnya marah, Anggi ngamuk-ngamuk itu banting kursi. Akunnya terjadi kayak gitu coach kemarin tuh. Gitu. Iya. Banyak salah terus kan. Oh ternyata salahnya bukan karena bad practice ya, bukan, tapi karena salah cut terus ya, salah terus. Iya, kebanyakan di-cut tadi ya. Oke, bagus sekali. Kemudian dari OG juga sudah bagus. Tadi contoh dari Hendrik tadi ya. Ya, bagaimana katanya yang best practice-nya bagaimana selalu bekerja dengan misalnya di sini ke BMKG, kemudian yang best practice-nya terjadinya miskomunikasi antara dua ini. Jadi dalam komunikasi itu kita hindari miskomunikasi ya, kita komunikasi sehingga tadi dampaknya sudah terdampak yang dari diperagakan oleh Hendrik tadi, pemberian bantuannya cepat gitu tadi Hendrik ya. Iya, cepat. Jadi misalnya ke tempat bencana itu cepat. Ya, itu. Jadi di situ ada nilai pelayanan publik responsif juga di situ ya, merespon bagaimana kita merespon ya dalam memberikan pelayanan. Oke, baik sekali. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut. Oke, kelompok dua. Kelompok dua si Fitbar. Silakan Fitbar. Boleh Fitbar yang share screen atau yang lain boleh. Atau boleh kalau misalnya yang juru bicaranya ditunjuk oleh Fitbar, boleh siapa yang mau memaparkan. Silakan Fitbar. Mohon izin saya minum ya. Ya, Coach. Iya. Saya tutup ya. Kagak Anggi minta, takutnya Anggi minta kelak ditutup aja lah. Teh asli pagar alam. Mantap rasanya. Oke, silakan. Wah, ini kalau lihat dari tampilan depannya kayaknya bagus ini. Ibarat iklan tuh kesan pertama begitu menggoda ini. Oke, silakan Fit. Sambil ditayangkan enggak apa Fit, Bar? Sambil di play. Sama kayak si Anggit yang si tadi si ini tadi.
Roni tadi, ya silakan. Oh, ini pelayanan publik. Ini yang bad practice. Silakan, Pit. Kenapa Pit itu dikatakan bad practice, Pit? Sambil jalan nggak apa-apa, Pit? Mikrofonnya Bang Fidwar masih di mute. Oh iya. Ya. Unmute dulu, Bang Fit. Ya, unmute. Oke, ya, silakan. Di sini Saudara Pit berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik, Coach. Nah, di sini best practice di sini menunjukkan etika dalam pelayanan publik yang terkesan acuh dan tidak memberikan informasi yang benar kepada publik. Di sini Pit selaku dari pihak Kesbangpol, ada pihak dari masyarakat ingin mengurus lembaga politik, menanyakan syarat-syarat, dan Saudara Pit hanya menunjukkan persyaratan yang ada di depan tanpa menjelaskan. Itu pas untuk yang bad practice-nya. Itu yang bad practice-nya ya, Pit. Ya, Nah, ini untuk yang best practice. Nah, di sini masyarakat menanyakan persyaratan dan Saudara Pit menjelaskan persyaratan-persyaratan itu dan tata cara dan seperti apa dan syarat apa saja yang harus dilengkapi dan proses-prosesnya, Coach. Menyampaikan informasi secara benar dan lengkap, gitu, Coach. Ini yang pelayanan publik ya, ini ya, Pit ya? Ya, pelayanan publik, Coach. Ini pelayanan publik. Oke. Terus lanjut ke manajemen ASN. Nah, di sini Saudara Rendra, di sini best practice. Di sini menunjukkan perilaku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ASN. Di sini Saudara Rendra hanya karena sekedar hujan gerimis, beliau mencari-cari alasan untuk tidak masuk ke kantor. Iya. Kebetulan suasananya hujan pula pas syuting itu ya. Iya. Dikondisikan, Coach. Hujan buatan itu, Alam memang niat. Oke. Ini nampaknya. Itu yang ini yang bad ini ya. Bad, Coach. Oke. Nah, ini ke yang bad practice. Ya, best practice-nya. Nah, ini bertanggung jawab walaupun hujan, walaupun kondisi yang tidak mendukung, tetap menjalankan tugas sesuai yang diamanahkan. Oke, good. Nah, yang WOG di sini diperankan oleh Saudara Zulfin. Nah, di sini ini untuk yang bad practice, adanya koordinasi antara pihak instansi luar dengan Saudara Zulfin yang berada di pariwisata, mempertanyakan titik-titik lokasi yang berada pariwisata yang ada di Kabupaten Seluma. Dan beliau hanya menjawab pertanyaan itu seadanya. Karena terkait data di kantor, dan beliau hanya menjawab itu tanpa memberi informasi lain yang bisa didapatkan. Nah, ini untuk yang best practice, seperti sama, mempertanyakan hal yang sama, tapi beliau menjelaskan
informasi-informasi yang bisa didapat nah ini nah menjelaskan di mana bisa mengakses titik-titik lokasi yang ada di kabupaten dan informasi apa yang ingin dicari atas informasi yang ingin didapatkan. Saya rasa itu Coach dari kami. Oke. Baik, terima kasih. Bagus sekali, menarik sekali ya videonya ya. Iya. Tadi yang Pit tadi talentnya siapa itu talent yang diajak tadi Pit? Yang ada dari unsur masyarakat tadi Pit? Istri. Oh, lela. Artis luar kota itu Coach. Oh gitu. Memang disewa itu, artis luar kota itu. Oh gitu. Bayarannya mahal ya? Iya, artis Indosiar itu. Oke gitu ya. Seperti apa? Seperti pepatah bijak, seperti kata-kata bijak mengatakan bahwa ada apa di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri. Iya yang berperan di belakangnya. Makin banyak makin sukses ketika. Oke. Ya. Bagus sekali ya. Jadi contoh-contohnya bagus sekali, sudah menampakkan pemahaman kalian tentang substansi dari materi pembelajaran kita yang pelayanan publik tadi, bagaimana kita bersikap ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang base-nya katanya acu tak acu, tinggal jalan. Oh, Ibu kalau mau tahu sana aja Bu, lihat saya itu ada Bu, itu ada. Begitu ya. Nah, benar juga dikatakan Pitwar tadi berhubungan juga dengan etika. Berhubungan juga dengan etika, bagaimana etika kita ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagus sekali. Kemudian yang best practice-nya tadi kan dia menjelaskan ya, oke, bagus sekali tambah dengan menggunakan kata-kata yang sopan gitu ya, mempersilakan gitu, dan bagus sekali. Kemudian untuk pelayanan publik, untuk manajemen ASN juga bagus sekali ya. Oke, ya itu tadi Rendra ya, Rendra guru olahraga ya, ngajar olahraga ya Rendra ya, ya ngajar olahraga, ya bagus sekali itu contohnya. Jadi dia tetap bekerja kembali lagi ke profesional tadi, dia tetap bekerja ke profesional ya, selagi halangan itu tidak begitu berarti, katanya kalau cuma gerimis ya kan bisa pakai mantel, kalau bermotor kan pakai motor bisa pakai mantel dan bisa pakai jaket ya, bisa artinya selagi bisa kita atasi, kita harus melakukan tanggung jawab kita kan sudah diberikan tanggung jawab ya untuk melaksanakan tugas gitu ya. Tadi yang bad-nya tadi dia mencari-cari alasan supaya dia tidak melaksanakan tugas gitu ya. Yang good practice-nya, best practice-nya itu tadi ya, bagus sekali itu contohnya ya. Ya, oke. Nanti diterapkan juga di tempat yang lain Rendra ya, di kegiatan lain Rendra ya. Ya, jangan nanti begitu ngajar kepala sekolahnya ngomong Pak Rendra, katanya, Pak Rendra, sekarang jam olahraga anak-anak kelas 6. Oh iya Pak, panggil anaknya. Wah, dipanggil anaknya. Kamu olahraga ya? Nah ini bola, silakan main saja. Pak Rendra main HP. Kalau ditanya kepala sekolahnya kenapa? Oh kami ini lagi praktek bad practice Pak. Jawabnya iya. Artinya yang bad practice itu ya kita hilangkan, kita buang, jangan kita ikuti. Yang best practice-nya kita jalankan. Oke ya. Itu pengalaman saya sekolah dulu, itu ada guru olahraga seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu WOG. Nah, WOG tadi berhubungan dengan siapa tadi? Pak ini ya, praktek tadi ya. Oh, Pak Zulpin. Ya, oke. Ya. Jadi saya lihat tadi di teksnya itu dari Lubuk Linggau katanya ya. Artinya itu bagus sekali WOG-nya. Sudah memberikan WOG, sudah beda instansi. Misalnya dari pemerintah Kabupaten Seluma dengan pemerintah Kota Lubuk Linggau. Di mana dari pemerintah Kota Lubuk Linggau menanyakan hotspot ya. Hotspot apa namanya tadi? Apa namanya titik-titik spot pariwisata itu, Jul? Apa Jul namanya Jul? Hotspot ya, apa yang destination lah, gitu destinasi. Ya destinasi. Maaf sehingga oke. Nah jadi destinasi. Oke, kemudian si Zulfin yang contoh best practice-nya dia acu tada acu. Kemudian yang dari best practice-nya dia memberikan ya penjelasan sampai dia menjelaskan bisa melalui website. Nah itu contoh. Ya bagus sekali. Ya
kita kasih tepuk salut, jangan sampai ketua kelompok 2 ini dan ketuanya dan anggotanya ngambek gara-gara tidak dikasih tepuk salut. Fitwar langsung keluar dari Zoom karena tidak dikasih tepuk salut. Julpin langsung banting HP gitu. Wah, jangan sampai. Oke, baik, sama-sama mari kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, Salut, salut. salut. Salut, salut. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke tugas hari kedua, yaitu tentang analisis kasus. Di mana analisis kasus ini kalian diminta untuk menganalisis kasus, ya, kasus secara global yang terkaitan dengan 3 agenda mata pelatihan. Ya, kalau tidak bisa 3 ya paling tidak 2 lah ya, jangan 1. Mungkin Pak agak susah sih mencari unsur WOG-nya di kasus ini, boleh. That's okay. Ya, yang penting sudah kalian sudah menunjukkan bahwa kalian memiliki pemahaman ya tentang 3 mata pelatihan ini. Baik, ketua kelompoknya siapa di tugas hari ke-9? Ya, Pak. Ya, Rendra. Yang kelompok 2? Pit ya. Oke, silakan. Rendra dulu atau Pit dulu? Rendra dulu ya. Oke. Kasusnya satu saja, boleh dari video, boleh dari narasi, dari sumber berita. Silakan Rendra. Boleh kalau mau share screen? Tolong bantu share screen Bang Julvin. Ya, Julpin yang anggotanya. Yo, Pin. Yang anggotanya. Soalnya lagi pindah ke HP, Coach. Oh, gitu. Asal jangan pindah ke lain hati saja ya. Oke. Jadi di sini kami ada berlima. Saya ketuanya, kemudian ada Bang Fidwar, Bang Julvin, dan Bang Roni. Kemudian kami juga sudah bagi tugas masing-masing. Dari di manajemen publik, dari di manajemen ASN, di Eka Publik, dan di WOG. Ini kami mengangkat tentang kasus Joko Chandra, Coach. Chandra yang terlibat kasus korupsi dan pemalsuan dokumen. Tolong Bang Julvin dibantu share screen. Bisa Julpin? Sebentar, Gus. Ini gangguan sinyal nih, Gus. Oh, gitu. Nah, ini, Gus. Ini. Bisa ya? Oke. Ya. Kadang-kadang pengaruh cuaca juga ya. Kayak di Linggau itu ya karena hujan gitu. Kalau di sana listriknya pakai apa? PL apa? Oh, PLTU ya. Nah, di sini kadang-kadang pindah-pindah kadang-kadang. Kadang PLTU, kadang PLTA. PLTU itu pembangkit listrik takut hujan. Begitu hujan mati. Ya. Oke, silakan. Silakan Ren. Terus kita ambil ke topik tentang kasus Joko Chandra. Langsung next, Jul. Hal yang baik Dekat masjid. Jalan palsu. Kejaksaan Agung yang lain adalah anak buah dari Jaksa Agung. Dari menjelaskan yang itu kasus surat jalan palsu. Ada
Kemudian ada dugaan suap terkait penghapusan red note. Dugaan suap kepada jaksa pinangki. Ini ada Joko Chandra melakukan suap kepada ASN dan Polri dan juga jaksa, Coach. Kemudian di pelayanan publiknya, hal yang baiknya di Kesi Bank Bali yang melibatkan Joko Chandra mulai diusut oleh Kejaksaan Agung aturan dari kemudian tahun 2009 menetapkan Joko Chandra sebagai buronan. Itu hal yang baiknya. Kemudian hal yang buruknya, penanganan ini diajukan untuk melindungi pelaku. Nama-nama lain terlibat seperti Setia Novanto, Henry Abeng, dan kawan-kawan justru tidak naik ke meja pengadilan. Hanya saja yang diangkat. Kemudian Dirjen Imigrasi menerima surat dari Deshub yang tersebut bahwa nama Joko Chandra yang merupakan buronan tidak tercantum lagi. Jadi nama Joko Chandra ini dihapus dari daftar buronan dari Dirjen Imigrasi. Padahal itu dia tersangka tersebut masih terhadap masih dinyatakan sebagai buronan. Kemudian next yang WOG-nya. Oke, yang WOG-nya ini semua lembaga seperti Polri dan Kejaksaan Agung itu bekerja sama untuk menangkap pelaku. Kemudian KPK juga menerima dokumen dari masyarakat. Jadi di sini masyarakat juga ikut membantu untuk penangkapan pelaku tersebut. Kemudian tindakan hal yang buruknya adanya tidak percaya dari KPK. Jadi KPK ini tidak percaya terhadap Polri dan Kejaksaan Agung. Mungkin karena adanya kasus tersebut, jadi KPK kurang percaya kepada kedua instansi ini. Kemudian adanya dugaan penanganan kasus pesan terhambat karena kemungkinan ada ikut campur dari bukan kekuasaan lain. Kemudian yang ketiga, ada dugaan keterlibatan instansi pemerintah dalam kasus ini untuk menutupi atau melindungi tersangka. Kemudian next, rekomendasinya ini dalam manajemen ASN ada rekomendasinya untuk setiap anggota kepolisian yang harus lebih tegas, profesional dan mengatasi tindakan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini menghadapi sebuah kasus surat jalan anggota Polri juga harus bersifat transparan. Kemudian seharusnya anggota Polri memberikan sanksi berat kepada anggota yang melakukan penghapusan red notes agar anggota tersebut jera untuk melakukan tindakan itu berulang lagi. Oke, kemudian dalam tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan bersama Polri sudah sangat baik untuk menangani kasus karena mereka tidak memandang siapapun yang terkena kasus tersebut, baik pun itu seorang jaksa ataupun masyarakat biasa. Kemudian dalam hal pelayanan publik, pihak tindak pidana korupsi ini kedepannya harus untuk penanganan kasus ini kedepannya diharapkan harus lebih responsif, harus lebih cepat karena ini kasus yang lama tapi masih belum terselesaikan sepenuhnya, Coach. Jadi diharapkan bisa untuk lebih cepat lagi penanganan kasus seperti ini. Kemudian tindakan yang telah kolaborasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sudah sangat baik dalam menangani kasus tersebut. Tapi akan lebih baik lagi dengan cara yang lebih inovatif, responsif, dan agar proses tersebut cepat terselesaikan. Oke, kemudian dalam hal WOG, diharapkan semua aparat pihak penegak hukum bekerjasama terhadap kasus ini. Karena kasus ini menyangkut banyak hal, seperti korupsi, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian semua aspek penegak hukum membantu menyelesaikan masalah ini.
Begitu pula dengan masyarakat dan ahli-ahli hukum yang berkompeten. Jika mengetahui sesuatu, cepat laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan instansi ataupun siapapun diharapkan jangan sampai menutup-nutupi jika adanya tindakan seperti ini, Coach. Oke, next. Oke, habis dan ini sumber-sumber berita yang kami cari, Coach, ada beberapa. Semuanya kami dapat dari Google berupa narasi, Coach. Ya. Oke. Baik, thank you si Rendra mewakili kelompoknya ya. Joko Chandra tadi ya. Joko apa? Ya, Joko Chandra, Coach. Joko Chandra. Jadi yang mengambil kasus Joko Chandra kalau kita perhatikan memang betul sekali. Ya, betul sekali. Polri itu termasuk ASN juga ya, termasuk ASN juga. Ya, namanya Polri dan TNI itu ASN dalam jabatan khusus namanya. Ya, itu ASN. Jadi kan ASN kan ada dua, ada PNS, ada P3TK kan? Ya kan? Nah, ya P3TK. Oh iya, pinter sekali kau, Ru. Ternyata kupingmu langsung tangkap ini. Iya. Oh iya, jangan marah tapi Ru, jangan marah Ru. Oh lagi marah Pak. Oh Pak, ada T-nya itu Pak, P3K baik. Ngapa Bapak nyebut P3TK? Oke, jadi ada ASN itu ada PNS, ada P3K, PPPK. Nah, Polri dan TNI juga termasuk di ASN, tapi dia namanya ASN dalam jabatan khusus namanya. Oke, bagus sekali. Jadi yang dilihat dari kelompok ini adalah kinerja Polri yang bagus katanya tadi ya, yang bagus, yang cepat tanggap apa dan sebagainya tadi itu menunjukkan bagaimana ASN dari pihak kepolisian itu. Kemudian yang bad practice-nya dari tadi Kejari itu apa tadi? Kejaksaan tadi ya, dari Kejaksaan tadi bagaimana dia membocorkan apa tadi katanya itu. Itu ada kecurangan di situ. Kemudian dari segi pelayanan publiknya juga sudah kelihatan. WG dulu, WG-nya di mana ada kerjasama antar instansi juga dari pelayanan publik tadi bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi dan juga dampaknya dan juga rekomendasinya juga sudah pas, sudah mengena ke isu yang diangkat. Oke, baik. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan Pit, kelompok 2 Pit. Langsung saja Pit. Atau siapa yang share screen-nya? Boleh bantu anggota kelompoknya. Oke, sudah. Lanjut, silakan, Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas kelompok hari ke-9 kemarin, tanggal 30, kami mengangkat tentang korupsi dana bansos di masa pandemi. Yaitu anggotanya Piet Sedonario, Dedasker Rita Smith, Emin Fahri Kiswantoyo, Heru Fernando, dan Hendrik Majoni. Jadi referensinya ada kami ngambil dari narasi, ada juga dari YouTube. Video ya? Oke. Sebelum kami mendetilkan tentang manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik, dibuat teknik analisis isunya dan bond diagram ya, visual. Ada akibat-akibat, terus dirunut untuk penyebabnya. Ini ada berakibat langsung terhadap masyarakat secara kehidupan ekonomi, merusak citra ASN, dilari batubara, di penjara, dan banyak lagi. Itu ada, kalau permasalahannya ada dari manajemen, intervensi terhadap semua bawahan, itu permasalahan dari manusia, tidak berintegritas. Nah, terus metode atau proses dalam pengadaan, itu dan peralatan atau fasilitas yang dianalisis. Terus kalau untuk analisis berdasarkan materi manajemen ASN, Fall of Government dan pelayanan publiknya, di manajemen ASN itu yang best practice-nya sebagai PTK diduga tidak melaksanakan proses yang benar dalam penentuan penyediaan pelaksanaan proyek. Terus ada Juliari Batubara,
diduga melaksanakan kesepakatan di proyek bersama Matius dan Adi. Pada pelaksanaan paket bansos, periode pertama Juliari diduga menerima di proyek sebesar 12 miliar. Untuk base-nya, kesikapan KPK dalam operasi tangkap tangan. Kurang lebih 4 bulan Juliari hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Dan hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Kalau untuk all of government-nya, itu yang debt-nya tidak dilaksanakannya dengan benar antara Kementerian Sosial dan dengan perusahaan pemenang tender. Cashback atau fee yang diduga diterima oleh Juliari itu hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Sosial dengan pemenang tender. Itu yang bad. Kalau yang bad-nya Kementerian Sosial secara transparan dalam melaksanakan tender. Jadi Kementerian Sosial itu sebenarnya transparan untuk tendernya, tetapi pemilihannya yang tidak ini. Terus kementerian tidak membuat kesepakatan tentang cashback atau fee proyek dengan pemenang tender. Itu yang seharusnya kan, Coach. Dalam pelayanan publik itu pegawai ASN kementerian minta cashback atau fee dari perusahaan pemenang tender program bansos sembako. Kan paket bansos sembako dengan kualitas buruk yang bednya. Terus pemilihan perusahaan supplier sembako didasarkan kedekatan dan penunjukan langsung dari PPK. Kalau yang base-nya sebagai pelayan publik dan menjaga martabat ASN dari Kementerian Sosial PPK tidak meminta cashback atau fee dari perusahaan pemenang tender program bansos sembako. Terus memberikan paket bansos sembako serta dengan kualitas premium kepada masyarakat tanpa pemotongan anggaran. Dan proyek paket bansos COVID-19 diberikan kepada banyak perusahaan supplier sembako dengan mekanisme lelang. Terus ada dampak dari korupsi Juliari Batubara ini yang kami cari itu ada dari Komisi CW. Dugaan korupsi bansos di tengah wabah pandemi COVID-19 tidak hanya sekedar merugikan pribadi atau kelompok tertentu, sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut. Setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. Terus dalam rekomendasi atau upaya penyelesaian praktik agar menjadi lebih baik itu 1. Para menteri seharusnya lebih cinta tanah air dan sadar dalam berbela negara supaya tidak melakukan tindak korupsi. 2. PPK harus melaksanakan proses yang benar dalam menentukan penyedia pelaksana proyek. 3. Penyediaan dana bansos harus lebih diawasi dan lebih transparan. 4. KPK harus lebih sigap untuk melakukan operasi tangkap tangan. Yang kelima, kementerian harus lebih profesional dan selektif dalam memilih rekanan dalam perihal penyaluran dana bansos. Mungkin itu untuk tugas kami yang hari ke-9. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 ya. Jadi ada penambahan di sini dari kelompok 2. Jadi sebelum dia menganalisis keterkaitan itu, dia melihat dulu penyebab masalahnya ya. Penyebab masalahnya ditinjau dari unsur-unsur manajemen. Di sini ada yang gelarnya SEH. Nggak ada yang SEH ya. SIP semua ya, SIP semua ya. SIP ya. Iya. Ya, Sultan. Iya, ada yang Sultan ya. Siapa Sultan tadi? Julpin ya? Bukan. Ya. Iya, Pit ya, Sultan ya. Ya, kalau Rendra Sepet. Iya. Kenapa saya tanya kalau yang C itu sarjana ekonomi, dia tahu dia bahwa prinsip-prinsip manajemen itu kan ada yang disebut dengan ya kan, ada kan? Machine, material, money, method. Jadi dia melihatnya dari situ. Ditambah lagi 1E, environment, lingkungan.
Nah, jadi bagus sekali dari kelompok ini dia melihatnya dari yang 5M itu, jadi ada manusianya, dari unsur man-nya, maksudnya manusianya itu apa kira-kira penyebabnya ya. Kemudian dari metodenya, dari bicara tentang prosesnya ya. Kemudian dilihat dari situ, maka dia melihat penyebab-penyebabnya ya. Penyebab-penyebabnya itu baru nanti di kelompok ini dikaitkan dengan, coba di bawahnya dikaitkan dengan nilai-nilai tadi. Nah itu, bukan nilai-nilai, dikaitkan dengan mata pelatihan di agenda ketiga ini. Oke, dari manajemen ASN sudah kelihatan bagus. Jadi bagaimana pegawai PPK itu ya dalam bekerja ya, yang best practice-nya, kemudian juga cepatnya itu menunjukkan juga kinerjanya, cepatnya anggota PPK itu ya. Kemudian dari kehakimannya ya, dari bagaimana hakim itu katanya menjatuhkan pidana tambahan itu. Kemudian juga dari yang bad-nya juga bagus ya. Ada beberapa hal yang dilihat dari, karena si Julian ini kan juga termasuk pejabat negara kan gitu kan. Iya. Kemudian dari WOG-nya kita lihat, ada dari Kemensos kemana itu yang WOG-nya? Oh ya, ke pemenang tender ya, ada tidak transparansinya. Jadi perlu transparansi ya. Oke, kemudian juga dalam apa tadi? Ada aspek atau fee yang dilihat temannya ini. Itu yang bad-nya ya. Oke, di bad-nya ada praktek-praktek itu ya, ada praktek-praktek KKN di situ ya. Iya. Kemudian kementerian tidak membuat kesepakatan tentang cashback. Oke. Dan yang pelayanan publiknya juga yang bad-nya itu adanya meminta pendapat, dan itu Kementerian Sosial yang bad-nya memberikan paket sembilan dengan kualitas buruk. Tuh. Jadi bagaimana kita kualitas pelayanan yang kita berikan, kemudian yang bad-nya memberikan premium. Itu yang best practice-nya. Yang best practice-nya adalah kedekatan menunjukkan itu. Jadi adanya kedekatan dengan supplier dengan dari pihak adanya kedekatan itu biasanya berpengaruh juga kepada kualitas pelayanan. Silakan ditutup stop share screen-nya. Iya, kita kasih tepuk salut untuk dua kelompok ini. Tepuk salut. Salut. Oke, lanjut kita ke tugas terakhir. Tugas hari ini siapa yang sudah mengumpulkan? Karena kan masih ada waktu untuk mengumpulkan ya. Masa satu orang pun belum? Ayo, yang benar. Oke, belum ada yang ngumpul ya? Kalau gitu, iya. Coba saya minta Emin saja sih, Emin. Setidak-tidaknya kamu punya draft. Coba paparkan draft kamu, Min. Kalaupun belum kumpul ada draftnya. Artinya separuh aja jadilah. Yang penting ada gitu. Barangnya itu ada. Kalau kata orang Palembang, tuh barangnya ada ya. Pekakasnya itu ada ya. Itu. Kalau untuk sementara ini baru saya buka ini di Classroom. Belum saya sempat buat draftnya. Oh, belum sama sekali. Belum, Coach. Oke. Si yang Hendrik sudah, Hendrik? Hendrik sudah, Hendrik? Belum, Coach. Ayo, siapa yang sudah? Siapa? Oh, Rendra. Oke, silakan Rendra. Ada beberapa Coach yang sudah saya ambil. Itu di manajemen SR-nya kami di sekolah itu kurangnya guru yang PNS, Coach, ataupun PJK. Terus untuk wali kelas kami itu ada 6 rombel kelas. Jadi yang guru yang PNS itu cuma 2, yang PNS 1 untuk guru kelas. Ada 6 rombel, tapi guru yang PNS 1 dan PNS 1, PNS-nya 2, PNS 1. Kemudian guru mata pelajaran agama dan penjas ada CPNS. Jadi menurut saya itu masih kurang karena ada 3 kelas yang bukan wali kelasnya itu bukan dari PNS dan juga tidak sesuai dengan kriteria pendidikannya, Coach. Harusnya untuk guru kelas itu lulusan di PGSD.
paling tidak kalau mau melenceng di PGMI hampir sama. Tapi di sini yang jadi guru kelas itu malahan di guru pendidikan, basic pendidikan, tapi bukan untuk guru kelas. Seperti ada yang guru ekonomi dan guru bahasa Inggris. Jadi yang mereka mengerti tentang pendidikan, mengerti tentang RPP dan macam, tapi kurang mengerti dalam cara mendidik anak SD. Itu kurangnya, Coach. Kemudian dan juga di sini, Coach, rata-rata untuk honorer ini kebanyakan ibu-ibu beranak kecil, Coach. Ibu muda. Oke, ya. Mama muda ya. Muda. Iya. Mamut. Wih, langsung tahu singkatannya. Lanjut, Rendra. Iya. Selingan baik, Coach. Selingan. Tahu. Ya, lanjut, Rendra. Itu dibawa ke sekolah, dalam kelas, saat mengajar itu sangat mempengaruhi kinerja kita sebagai guru, Coach. Gimana kita mengajar, kemudian kita ada yang sambil ngendong anak sambil ngajar, ada yang sambil lihat, ada itu kan kurang. Yang sambil menyusui, dah. Oh, jangan ngintip kalau dia sambil menyusui. Kita kalau masuk keluar, Rendra, kok keluar. Jadi kurang manajemennya kurang, jadi kurang, Coach. Jadi cara mengajarnya pun tidak profesional. Oke. Kemudian dalam pelayanan publik. Oke, sebentar, Rendra. Satu aja dulu. Dari manajemen ASN ada 2 yang isu Rendra angkat ya, yang Rendra ya. Ya, Coach. Ya, yang pertama tadi masih kurangnya jumlah guru PNS, artinya berbicara tentang kuantitas. Nah, yang kedua berbicara tentang proses pembelajaran. Nah, bagus sekali. Yang pertama itu, Rendra, bagaimana kalau itu kamu jangan ambil ke kuantitas, tapi kamu arahkan. Nah, kamu arahkan misalnya gini. Tadi kan di paparan Rendra tadi kan bilang bahwa misalnya dia guru bahasa Inggris atau guru ekonomi ngajar kelas, padahal dia harus lebih tahu dulu kan bagaimana cara mengajar SD, kan ada tekniknya kan, ada cara-caranya kan. Oke, jadi kamu ganti saja isunya tetap ke situ, tapi jangan bicara kuantitas, Rendra. Misalnya kamu bicarakan masih rendahnya pemahaman guru terhadap substansi pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, larinya ke situ, ya. Oke, yang kedua udah bagus. Yang bagus yang kedua. Jadi dari cerita Rendra tadi, yang kedua, guru banyak yang beranak kecil, jadi sambil gendong, sambil ini. Nah, bagaimana mau proses pembelajaran bagus? Jadi ambil saja isunya belum optimalnya proses pembelajaran di kelas. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang lain juga, untuk yang lain nanti kalau kalian menarik isu, karena ini kan kita mulai berlatih ke aktualisasi, sudah mulai membuka gerbang ke aktualisasi. Saya kasih tugas ini supaya kalian mulai terbuka tentang aktualisasi, ya. Oke, jadi itu. Jadi ambil isunya itu, jangan ambil yang berbicara tentang pengadaan barang, pengadaan ruangan, misalnya masih kurangnya ruang kelas, nah jangan. Atau misalnya masih pengadaan kuantitas SDM, seperti yang Rendra tadi, masih kurangnya guru PNS, hindari yang seperti itu. Oke, ya. Tapi bisa dialihkan, seperti saya ngajari Rendra tadi, dialihkan. Artinya yang ada itu tetap kita anggap sudah tidak kurang, misalnya walaupun dia guru honor, tapi pemahamannya terhadap materi masih rendah, yang kata Rendra tadi, karena basicnya berbeda, latar belakang pendidikannya. Kemudian yang kedua tadi itu, jadi hindari yang berbicara tentang itu, hindari berbicara tentang kuantitas. Oke, bagus sekali Rendra. Nah, kemudian, dari 2 tadi, itu sebenarnya sudah masuk Rendra tadi, karena judul saya itu adalah dalam pelaksanaan tugas, judul tugasnya itu. Artinya kalian menggali isu yang sesuai dengan uraian tugas. Jadi yang di Rendra kan karena Rendra guru, dia mengambil uraian tugas guru, jadi dua-duanya berhubungan dengan uraian tugas guru kan? Ya, kalau bicara tentang pemahaman artinya yang di manajemen ASN tadi berbicara tentang berbicara tentang ini kompetensi, kompetensi ASN. Nah, tapi yang kedua itu sudah benar, Rendra. Proses tadi berbicara tentang uraian tugas juga, karena tugas guru adalah melaksanakan pembelajaran, kan, Rendra ya. Nah, jadi belum optimalnya proses pembelajaran, kata Rendra. Nah, tetapi nanti Rendra
itu kan masih draft yang kamu belum dikumpul ya. Nah, yang itu nanti Rendra pindahkan ke pelayanan publik. Karena proses pembelajaran itu adalah salah satu bentuk pelayanan publik kita kepada masyarakat, dalam hal ini kepada siswa. Nah, jangan ambil ke manajemen ASN-nya Rendra, ambil saja, masukkan saja ke keterkaitannya dengan pelayanan publik. Bagaimana kalau kita mau memberikan pelayanan publik yang baik kalau proses pembelajarannya masih belum optimal. Nah, dicatat tadi Rendra ya? Ya, atau diingatkan saja, eling-eling atau jauh tadi eling-eling. Oke, lanjut Rendra, itu baru manajemen ASN ya? Yang lain sudah WOG dengan pelayanan publiknya atau belum ketemu? Di SD ya terus itu sering terjadi sering lakukan imunisasi kok. Ya. Imunisasi ini sering bersifat spontan. Spontan. Pas hari pagi ini surat masuk, pagi dari Puskesmas, kemudian besok siangnya, Puskesmas langsung datang, terus jadi ini ya itu sudah betul ada surat masuk, tapi menurut kami itu terkadang sedikit lambat. Buru-buru ya. Buru-buru. Karena sering terjadi ada anak yang orang tuanya anak anti vaksin, anti imunisasi. Setelah pulang-pulang anaknya tangannya disuntik, besoknya tuanya marah. Kenapa nggak bilang ini dulu? Kenapa nggak ini dulu? Iya. Dan di sekolah. Oke, itu yang WOG-nya ya Rendra ya. Oke ya, jadi kerjasama dengan dari pihak dinas kesehatan ya. Nah, jadi isu yang diambil adalah istilahnya terburu-buru. Oh, masih kurangnya koordinasi. Mestinya yang dikatakan tadi pihak puskesmas koordinasi dulu. Oh, kami mau memberikan vaksin atau memberikan apa tadi namanya? Imunisasi ke siswa pada tanggal sekian. Jadi sekolah bisa mengumumkan ke orang tuanya. Maksud Rendra gitu Rendra ya? Kita juga kasih surat ke orang tuanya bahwa anak ini akan divaksin. Jadi kalau orang tuanya memang nggak setuju, ya kasih surat balik kan datang sekolah. Ya, pernyataan gitu ya, pernyataan. Nah, tapi kalau misalnya dia datang mau kasih vaksin atau imunisasi kan kesannya itu tadi sehingga terjadi konflik, betul. Jadi bisa diambil yang itu, ya. Jadi misalnya belum optimalnya koordinasi antara pihak dari dinas kesehatan dengan pihak sekolah seperti itu. Nah, yang lain juga kalau seandainya kalian susah untuk mencari kan kata saya minimal 3 ya, ya. Kalau seandainya kalian Pak, saya cuma dapat 1 yang berhubungan dengan WOG, oke. Tapi kalian tutupi dengan yang lain ya. Artinya tetap 9 jumlahnya. Oh, saya tutupi dengan manajemen ASN Pak. Manajemen ASN ada lebih dari 3 boleh, gitu. Ya, oke. Seperti Rendra mungkin kalau cuma ada 1, ya cukup saja 1. Tapi tutupi dengan manajemen ASN atau pelayanan publik. Oke, silakan Pit. Pit. Ini Coach, terkait dengan tugas yang hari ini kan agar menampilkan data pendukung. Nah, ya untuk data itu apakah satu isu satu data pendukung atau satu misalnya pelayanan publik satu data pendukung. Oke. Terus data pendukungnya itu apakah cukup dengan penjelasan narasi yang kami berikan di sana berjumlah, apakah itu berbentuk data ataukah narasi yang terjadi di instansi, apakah cukup dengan seperti itu datanya Coach? Terima kasih. Oke, baik sekali, bagus sekali Fitwar. Jadi data pendukung, data atau fakta pendukungnya itu idealnya itu didukung oleh setiap isu didukung oleh fakta dan data. Nah, datanya itu Fitwar dan yang lainnya tidak harus angka-angka. Kalau bisa angka-angka oke, kalau tidak bisa angka-angka cukup narasi saja. Boleh, bisa saja seperti itu Fitwar. Jadi contoh yang Rendra tadi masih kurangnya pemahaman guru terhadap apa tadi Rendra? Yang pertama tadi
materi ya. Misalnya kan guru masih memahami materi pembelajaran, baru boleh Rendra mengatakan karena dicerita, karena di guru-guru terutama guru yang honorer di sini itu banyak atau masih ada yang tidak berlatar belakang kependidikan. Nah, baru boleh misalnya kasih data. Ini keadaan guru, misalnya dari sekian guru honorer, misalnya ada 2 atau 3 guru honorer, 1 berlatar belakang ekonomi, sedangkan dia mengajar di kelas 5 misalnya. 1 berlatar belakang bahasa Inggris, sedangkan dia mengajar di kelas ini bukan guru mata pelajaran bahasa Inggris, tapi guru kelas. Seperti itu bisa. Jadi dia pakai angka-angka seperti yang tadi. Atau bisa juga yang cerita si Rendra tadi. Belum optimalnya pembelajaran, ya ini disebabkan oleh misalnya guru mengajarnya sambil melakukan kegiatan lain. Ada beberapa teman kami lihat, misalnya ada guru yang di kelas juga membawa anak kecil, nah sehingga bla 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 bla. Jadi gitu fit. Jadi saya tidak memaksa harus data. Kalau tidak ada angka-angka, tidak benar. Anda bisa saja narasi cerita seperti itu, ya. Oke. Ya, oke. Baik. Nah, gitu ya. Gitu penjelasan tentang agenda ketiga. Oke, satu lagi Rendra, masih ada yang pelayanan publik, ada contohnya Rendra? Yang kamu dapat. Sudah ada belum isu yang kamu dapat pelayanan publik? Ya, masih mencari? Ada sih Kos, tapi belum tahu nih fake apa enggak Kos. Ini Kos. Coba sampaikan coba. Ini ke Nah, itu. Kenapa kau diam? Diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Oke. Iya. Mari sama-sama kita doakan semoga dia bergerak lagi. Amin. Iya. Pertanyaan kok. Silakan Jul, sambil nunggu Jul. Silakan Jul. Iya. Jadi yang penugasan untuk hari ke-10 ini, Coach, apakah isu-isu aktual yang kita sampaikan nantinya hanya dalam konteks itu masih ada permasalahan? Atau boleh yang sudah dijalankan tapi sudah baik, ya boleh kita? Ya, yang saya minta adalah benar. Yang pertama, pilihan pertama Jul, isu-isu yang harus kita carikan solusinya. Kalau yang sudah berjalan, tidak usah lagi. Isu juga sih sebenarnya, artinya isu itu kan sesuatu yang sedang dibicarakan, sesuatu yang sedang terjadi. Ya, bisa. Tapi itu kalau sudah baik, ya nanti paling-paling kita untuk peningkatan, tapi itu tidak kita bahas di sini. Jadi yang kita bahas itu adalah yang isu-isu yang menurut kalian perlu dicarikan solusinya. Ya, gitu, Jul ya. Ya, dan yang lainnya. Itu. Oke. Sepertinya Rendra sudah bergerak kembali. Silakan Rendra. Saya ingin keharmonisan antara pimpinan dan kepala sekolah dan guru, Coach. Itu pernah suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, kepala sekolah dan guru itu sama sekali tidak berbicara apapun. Tidak berkomunikasi. Oke. Jam 8 sampai jam 11 masa pandemi kan. Jam 11 itu tidak ada sepatah kata pun yang dikatakan kepala sekolah kepada guru, Coach. Jadi ya sibuk main handphone tanpa ada apa kabar atau yang lambat kalau tidak ada hal yang penting ya tidak usah harmonis, Coach. Tapi untuk saya angkat saya masih ragu, Coach. Oke. Baik, kepala sekolahnya ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak. Oh, bapak-bapak ya. Ya, kalau bapak-bapak saya kurang tahu ya. Kalau ibu-ibu mungkin lagi bad mood kali, karena ibu-ibu itu kan moody biasanya kan, mood-moodan gitu ya. Iya. Tapi kalau bapak-bapak saya kurang tahu ya. Biasanya bapak-bapak jarang yang mood-moodan seperti itu ya. Kecuali mungkin dia transgender dulunya ibu-ibu. Bapak-bapak itu udah nikah belum, Bang Rendra? Nah, itu ditanya Jul. Sudah ya? Oke.
Oh sudah kakek-kakek. Ya. Nah sekarang gini aja, Rendra menanyakan kira-kira Pak itu bisa tidak saya jadikan isu saya untuk tugas ini. Ingat judul tadi adalah dalam pelaksanaan tugas. Nah, kira-kira ada tidak hubungannya dengan pelaksanaan tugas seorang guru mata pelajaran? Gitu. Menurutmu? Kalau ada, oke. Kalau menurutmu tidak ada, ini sekedar menjalin hubungan aja sih, gitu, tidak usah dimasukkan. Gitu Rendra ya. Ya, dan juga yang lainnya. Judulnya adalah dalam pelaksanaan tugas. Artinya apa? Artinya kalian didasarkan pada uraian tugas. Nah, kalau Rendra enak, karena Rendra fungsional langsung dia terbentuk menjadi fungsional guru, di mana uraian tugasnya adalah tertera dalam Permenpan dan Permendiknas. Nah, Rendra enak karena di guru kan. Jadi guru tuh dalam Permendiknas, Permenpan itu ada 3 jenis guru. Ada guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru bimbingan konseling. Nah, Rendra ngajar olahraga, artinya Rendra masuk ke guru mata pelajaran. Nanti Rendra cari Permendiknas dan Permenpan yang mengatur tentang tugas guru. Kemudian baru ditelusuri, oh ini toh ternyata tugas guru mata pelajaran. Misalnya membuat perencanaan. Nah, kalau isu yang kita anggap belum optimalnya proses tadi itu masuk, Rendra. Karena tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau perencanaan boleh misalnya, oleh perencanaan. Ini kan saya perhatikan sepertinya guru ini masih enggan untuk membuat RPP. Nah, boleh aja masukkan isu. Misalnya belum atau masih kurangnya motivasi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Itu hubungannya ke manajemen ASN. Nah, gitu. Dan seterusnya. Oh, evaluasi. Apa kira-kira isunya? Nah, yang lain juga yang kalian ini kan memang terbentuk formasi untuk fungsional kan? Ya kan? Formasi apa? Seperti misalnya Julpin formasinya apa, Jul? Julpin formasinya apa waktu ikut CPNS itu? Umum, Bos. Nama jabatannya tuh analis pengembangan potensi daerah. Nah, gitu. Jadi analis pengembangan potensi daerah. Tetapi si Julpin, di contoh Julpin ya, Julpin kan belum menjadi fungsional analis karena dia belum ikut diklat pembentukan. Beda dengan guru. Kalau guru kan kuliahnya sudah dianggap diklat pembentukan untuk fungsional. Jadi dia langsung tidak ada lagi. Nah, saya contoh dengan saya dulu kan guru. Nah, begitu saya mau jadi Widaiswara, saya tidak serta-merta diangkat menjadi Widaiswara oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau, tapi saya harus ikut diklat pembentukan Widaiswara, namanya CAWID, calon Widaiswara. Saya ikut diklatnya 40 hari, kemudian tes, ujian ikut diklatnya di pusat, di Jakarta, di Bogor waktu itu, kemudian tesnya di Jakarta, dinyatakan lulus, baru pemerintah daerah sini mengangkat saya menjadi Widaiswara. Nah, sama seperti yang Julpin dan yang lainnya. Julpin belum menjadi analis apa itu tadi sebelum ikut diklat pembentukan. Oleh karena itu, kamu ditempatkan di seksi apa? Julpin misalnya ditempatkan di seksi apa, Julpin? Seksi atau subit, Julpin? Ekonomi kreatif dan bina usaha. Oke, jadi nanti Julpin lihat uraian tugas itu seksi atau ke subit? Seksi. Seksi ya. Nah, jadi Julpin nanti lihat uraian tugas kasihnya apa? Seksi ekonomi kreatif tadi ya. Oke, anggaplah seksi ekonomi kreatif. Maka si Julpin lihat tugas kasihnya seksi apa? Ekonomi kreatif. Ya, lihat uraian tugas kasihnya. Uraian tugas kamu ada di bawah kasihnya, di bawah uraian tugas atasan kamu langsung. Itu yang disebut dengan mentor kalau di dasar ini ya. Nah, jadi uraian tugasnya lihat. Misalnya, uraian tugas dari atasannya adalah menyusun SOP. Maka tugas uraian tupoksi atasannya, uraian tugas kamu bukan menyusun SOP, tapi menyiapkan bahan penyusunan SOP misalnya. Gitu ya. Jadi jangan bingung dengan uraian tugas. Lihat uraian tugas atasan langsungnya. Nah, akan lebih bagus sekali kalau dari kepala dinasnya, misalnya dari kepala organisasinya, OPD-nya, ya, itu membuat semacam deskripsi uraian tugas. Jadi misalnya Julpin dia di fungsi calon analis ini ditempatkan di seksi ekonomi kreatif dengan uraian tugas 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi mudah sekali. Jadi uraian tugas itu bisa seperti itu, bisa juga kalian lihat di SKP, sasaran kinerja pegawai.
ya, ambil di situ boleh juga supaya untuk mencari isu tadi, karena judul tugas ini adalah analisis isu dalam pelaksanaan tugas. Bukan analisis isu saja, beda dengan yang tugas kita hari agenda 1. Kalau agenda 1 analisis isu organisasi keseluruhan, kamu lihat isunya. Nah, kalau di agenda 3 ini langsung ke uraian tugasnya apa. Nah, seperti itu, ya. Oke. Baik. Oke, saya rasa cukup dulu ya. Yang lain nanti kita bisa sambil jalan sambil sinkronus, karena kita nanti akan ketemu lagi di 13.30 kalau tidak salah, atau jam 13.30 atau 13 ya. Jam 13 kalau tidak salah ya, atau 13.30. Pemberitahuan. Belum ada ya. Nanti kita ketemu lagi dengan saya di coaching agenda. Jadi nanti pembahasan kita coaching agenda 1, 2, 3 dan juga pembekalan konsepsi aktualisasi di agenda keempat, karena besok kita mulai masuk ke agenda keempat ya. Oke. Nanti kalau masih ada pertanyaan tentang yang saya jelaskan tadi tentang uraian tugas, tentang mentor, silakan ditanyakan siang nanti ya. Oke. Atau ada permasalahan, ada kendala kalian dalam mentor dan sebagainya, misalnya Pak, mentor saya ini, saya di sini, tapi mentornya ini gimana, dan sebagainya. Oke. Karena pengalaman saya pernah itu ada yang mentornya bukan atasannya, ternyata mentornya orang gitu ya. Maksudnya dia di seksi ini, tapi mentornya kepala seksi ini gitu. Dia di seksi A, kepala mentornya kasih B, seperti itu. Oke, bagaimana sih Pak solusinya nanti kita? Ya, nanti kita siang saja nanti kita bicarakan. Ya, baik adik-adik, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tadi ada paparannya. Mohon nanti untuk tugas hari ini diselesaikan karena masih ada sangkut pautnya untuk tugas besok di agenda keempat. Jadi mulai hari ini tugasnya sudah mengarah ke aktualisasi. Kenapa? Karena di agenda ketiga, saya ulangi lagi, saya review kembali, filosofinya di agenda ketiga ini adalah bagaimana kalian menggali isu berdasarkan dari 3 sudut pandang tadi, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Ya. Nah, jadi nanti di RA kalian, di RA, rancangan aktualisasi, kalian harus menyebutkan bahwa isu ini itu terkait dengan substansi mata pelatihan, salah satu mata pelatihan di agenda ketiga. Gitu. Kalian harus paparkan, harus sebutkan di situ supaya penguji, pembaca juga tahu, oh ternyata isu dia ini berhubungan dengan pelayanan publik. Tadi sudah saya kasih contoh si Rendra tadi. Misalnya belum optimalnya proses pembelajaran. Nah, ternyata isu ini berhubungan dengan pelayanan publik. Betul. Karena salah satu bentuk kita memberikan pelayanan publik kalau seorang guru misalnya kepada siswa adalah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, gitu. Misalnya si Julpin tadi di seksi ekonomi kreatif. Nah, bisa saja nanti Julpin, oh ternyata di tugas saya itu adalah misalnya pemberian informasi. Ternyata media informasinya masih kurang. Boleh Julpin ngambil isu, misalnya masih kurangnya atau masih belum tersedianya informasi tentang ekonomi kreatif. Seperti itu. Nanti kan ada hubungannya dengan tugas Julpin di seksi ekonomi kreatif, misalnya seperti itu. Ya. Oke, saya ambil contoh yang besok ada yang mau masuk klasikal bimbingan saya, tadi pagi dia konsultasi laporan ke sini, dia datang ke sini, dia dari Musirawas. Nah, dia isu dia ada berhubungan dengan pelayanan publik, dia dari perikanan. Jadi isu yang diambilnya itu adalah masih rendahnya pemahaman kelompok pengelolaan ikan terhadap sanitasi dan higienis, sehingga dia di aktualisasinya adalah memberikan edukasi tentang sanitasi dan higienis kepada kelompok pengelolaan ikan dalam wilayah Kabupaten Musirawas. Kegiatannya ada pemberian informasi, ada pembinaan, dan seterusnya. Itu di kegiatannya. Nah, tadi dia sudah menunjukkan, Pak, ini informasinya dalam bentuk leaflet, ini Pak leafletnya. Nah, ini pembinaannya Pak, ini foto saya pembinaan. Saya datang ke situ memberikan kayak sosialisasi. Nah, Pak, ini ada bukti keberhasilan aktualisasi saya Pak, dilihat dari hasil angket. Nah, ini angketnya Pak, ini hasilnya Pak. Nah saya mau saya kalian juga seperti itu nanti. Ya. Jadi harus lengkap seperti itu.
Suka seperti itu. Sehingga nanti pada saat kamu ujian akhir aktualisasi udah enak. Oh, nanti ditanya penguji, kamu melaksanakan ini, mana evidennya, bukti mana? Oh, ini Pak. Wah, sudah lengkap ini. Ya, oke. Karena rata-rata kalau yang tertunda aktualisasi kadang-kadang karena dia tidak bisa menunjukkan bukti. Pak, saya sudah melakukan ini, tapi evidennya tidak ada. Mana buktinya? Gitu. Bukti. Dia tidak bisa menunjukkan bukti. Ya. Oke. Mana buktinya gitu, Gus? Iya, mana buktinya gitu. Iya, oke ya. Dia harus bisa menunjukkan bukti. Seperti apa yang dikatakan oleh Virgon. Kamu adalah bukti. Oke, baik adik-adik, sebelum saya tutup silakan kalau ada pertanyaan tentang penguatan agenda ketiga ini. Silakan. No question? Kayaknya Anggi sudah tidak sabar ingin membentangkan sejadah di masjid. Karena kita 12 menit lagi kan. Oh, 12 menit lagi. Oh, belum mandi ya. Iya. Ya, mandi saja ya, ojo dolanan sabun ya. Nanti cepat habis sabunnya. Iya. Oke. Baik. Ketawa Rendra, Coach. Oh, gitu ya. Ketawa penuh arti ya. Oke, baik adik-adik peserta Latsar, demikian ya sinkronus kita kedua untuk hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi siang nanti di coaching agenda. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Terima kasih juga sudah mau memaparkan tadi, dan saya harapkan tanggapan-tanggapan baik dari sesama peserta maupun dari saya selaku tutor, selaku coach bisa menambah wawasan, bisa membuka wawasan adik-adik tentang agenda ketiga ini. Saya harapkan demikian ya. Oke, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti ditanyakan, bisa melalui media lain, melalui WA dan sebagainya. Silakan, saya selalu siap, saya selalu terbuka. Dan kemudian sebelum saya tutup, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama proses pembelajaran kita sinkronus ini. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada tutur-tutur saya yang menurut adik-adik itu menyinggung perasaan dari adik-adik peserta. Sekali lagi, from the bottom of my heart, I'm saying sorry. Dari lubuk hati yang terdalam, from the bottom of my heart, itu I say I'm so sorry, saya mohon maaf ya, karena kita tidak tahu, siapa tahu ya, iya siapa tahu nanti sebelum sholat Jumat atau sudah pulang setelah dari sholat Jumat, siapa tahu nanti kita tidak ketemu lagi, kita tidak tahu kan, kita tidak tahu ajal kita tahu kapan kita dipanggil ya, iya nanti saya belum minta maaf, nanti ditanya malaikat nanti, nah itu. Fitwar tersinggung dengan ucapan Bapak waktu ngajar. Nah, mana saya mau, terpaksa saya harus mendatangi Fitwar. Ya, mudah-mudahan ini aja fiktif lagi. Iya, jadi sekali lagi saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap jalan ya, komunikasi tetap jalan, dan saya optimis sekali bahwa kelompok ini 10 pemuda ini akan bisa melampaui aktualisasi ini, bisa melangkah Latsar ini dengan baik. Ya, oke. Demikian dari saya. Terima kasih. Thank you for all. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik izin saya live ya. Ya. Oke, bye-bye. Bye.